Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman sekalian, kita pada mata kuliah pendidikan agama Islam dalam keluarga, ya tentu saja ini masuk ya pendidikan informal ya. Karena kan kita mengenal pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Yang pendidikan yang di rumah itu ya tentu saja yang disebut pendidikan informal. Ya materi pada saat ini ya kita sedang membahas menganalisis metode dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam yang efektif gitu ya. Ya tentu saja kita sudah memahami yang disebut menganalisis itu kan mengkaji, menyelidiki sampai sejauh mana efektivitas pendidikan yang ada di rumah. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam makalah yang telah kita baca, kita analisis. Ya bahwasanya pendidikan yang paling utama dan paling pertama ya disebut juga madrasatul ula ya. Itu madrasatul ula yaitu unit pendidikan yang paling pertama dan paling utama, dan otomatis kita di rumah itu sebagai ayah, sebagai ibu itu adalah sebagai pendidik ya, sebagai guru ya. Jadi kalaupun kita umpamanya tidak menjadi guru secara formal, tidak menjadi dosen, tapi di rumah juga ilmu itu sudah dimanfaatkan sebagai guru dari anak-anak kita. Nah tadi menganalisis tentang metode dan menganalisis tentang strategi ya. Metodenya tadi sudah kita sebut ya, ada metode tentang percontohan yang disebut uswatun hasanah. Tentu saja kita sebagai ayah, sebagai ibu di rumah harus menjadi tauladan yang baik ya, sebab anak itu tentu saja sebagai yang mencontoh visualitas kita yang sebaik-baiknya gitu. Ya yang pertama uswatun hasanah, yang kedua kita nasihat juga perlu kan. Jadi metode yang kedua, anak-anak kita diberi nasihat yang baik. Tetapi sebagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya yang disebut mau'izoh. Mau'izoh itu adalah nasihat yang pendekatan terhadap hati ya itu, sehingga ajaran Islam itu menjadi internalisasi anak-anak kita ya gitu ya. Kemudian selain dari percontohan, nasihat itu, kemudian juga kita pengawasan, apalagi di zaman yang kita digital ini ya, kita harus mengawasi anak-anak kita terutama itu dalam menggunakan HP-nya ya gitu ya. Ya tentu saja kita sebagai orang tua jangan kalah dengan anak kita. Oleh karena itu ada long life learning gitu ya. Kita harus selalu belajar sehingga kita pun tidak ketinggalan, tidak tertipu oleh anak kita. Kemudian ada strateginya ya. Jadi selain dari metode ada strategi untuk menyampaikan metode. Di antaranya yang pertama yang termasuk metode itu adalah dialogis, di mana kita tidak seperti orang tua yang dulu. Orang tua kita main instruksi ya, menyuruh dan melarang gitu ya. Kalau sekarang kita diperlukan metode dialogis sehingga ada hak anak ya untuk bertanya atau untuk protes gitu ya. Kemudian ya dialogis, pengawasan yang sebaik-baiknya. Yaitu merupakan suatu
kesimpulan ya dari analisis ya metode dan strategi pembelajaran agama Islam di keluarga gitu. Ya teman-teman, terima kasih, sekian.